Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita memulai ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan saya juga mohon maaf kembali karena insyaallah di pekan datang kebetulan itu malam 29 malam 30 kita ada acara bersama keluarga besar Masjid Agung Kudus untuk melakukan ziarah, maka kemungkinan akan diliburkan kembali dan kita akan masuk di pekan yang depannya lagi insyaallah, yaitu di tanggal 6 insyaallah 6 Juli tahun 2024 insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada babak atau ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-34 daripada suratul Baqarah. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lan nalikane ngendikon sapa ingsun Gusti Allah, ngendikan marang sapa? Lil malaikati marang para malaikat. Ngendikane Gusti Allah rupane ngendikan usjudu li adama, usjudu padha sujuda sira kabeh alias malaikat li adama marang Nabi Adam. Terus akhirnya piye? Fasajadu mongko padha sujud sapa para malaikat illa iblisa kejaba iblis. Aba emoh sapa iblis, lan sombong gumedhe sapa iblis, wa kana iblis minal kafirina, iku setengah saking golongane wong kang padha kafir kabeh. Pada ayat ini, ayat yang ke-34 daripada suratul Baqarah, kita disuguhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diucapkan oleh Allah kepada para malaikat setelah para malaikat kalah tanding dengan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Arti harfiahnya gini, ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, isi firmannya sujudlah kalian semua para malaikat kepada Adam, maka malaikat-malaikat tersebut mereka pun sujud kepada Adam. Yang tidak mau hanyalah iblis. Bukan hanya tidak mau, aba wastakbar, dia menolak dan bahkan sombong. Nah ini wis dikongkon emah li sombong, lagi bahaya. Wa kana minal kafirin, dan Allah mengatakan dia termasuk golongannya orang-orang kafir. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui adalah korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Syekh Amin Al-Harari mengatakan, lamma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fil ayati sabiqah takhsisu Adam bil khilafati fil ard wa bi ilmi ma lam ta'lamhu al malaikah, dzakara huna naw'an minat takrim akramahu Allah ta'ala bih wa huwa amrul malaikah bisujudillah. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat sebelum ini bercerita tentang penunjukan Nabi Adam sebagai khalifah, penegak hukum-hukumnya Allah di muka bumi, dan Allah juga bercerita bahwasanya para malaikat kalah ilmu dengan siapa? Nabi Adam, maka sudah sepatutnya selanjutnya adalah bercerita tentang keistimewaan atau kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Adam dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wong menang iku yo jadi hadiah. Orang melakukan perlombaan itu ya ada juara 2, juara 3. Ini juga sama. Karena malaikat dengan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan posisinya siapa? Nabi Adam. Yaitu dengan cara apa? Apakah dikasih piala? Dikasih uang 10 juta? Nah, itu lomba debat bahasa Arab. Enggak. Bisujudilahu, yaitu amrul malaikah bisujudilah. Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini pertanyaan nih, sujudnya modelnya piye? Nah, padahal sujud makhlukin li makhlukin haram. Sujud makhluk kepada sesama makhluk hukumnya haram. Nanti kita akan bahas. Pada intinya Syekh Amin tasyrif lihada linau'il insani. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, terlepas itu sujud betulan atau rukuk ya, tapi penghormatan yang berupa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam merupakan kemuliaan yang tidak main-main, merupakan kemuliaan yang tidak main-main. Luar biasa. Malaikat yang sesuci itu sujud sama Nabi Adam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita juga mungkin bisa berpotensi lebih mulia daripada para malaikat. Asal bagaimana? Nah, ini nanti kita lanjutkan terusannya. Kita baca wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada umatmu kisah yang berkaitan, yang berisi tentang ucapan kami Allah kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya menyuruh enggak, ada cerita juga. Begitu juga kita sebagai mu'allim, sebagai ustaz menyampaikan ngomong materi pelajaran, karena bisa menjadikan suasana menjadi bosan ya, mengalami ya atau bosan nih gitu kan. Jangan seperti itu, kasih sisi cerita-cerita yang bermanfaat, lebih masuk gitu. Biasanya seperti itu. Orang di dunia ini senang apa enggak? Senang. Bocah cilik mau tidur, kemudian orang tuanya baca dongeng, senang apa enggak? Senang. Nah itu deep talk antara orang dengan anak itu ya, kita baca mau tidur, ceritanya ini juga sama. Salah satu bentuk pendekatan Allah kepada manusia umat yang lagi yaitu bercerita. Pasti ada pelajarannya. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, dulu aku pernah berfirman kepada para malaikat. Nah, malaikat siapa yang dituju di sini? Di sini disebutkan. Yang pertama, alladzina anzalahumullahu subhanahu ilal ard li tardil jin. Menurut sebagian para ulama, malaikat yang disuruh atau diajak berbicara dalam ayat ini adalah malaikat-malaikat yang mana diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir bangsa jin yang telah merusak bumi seisinya. Kan dulu ceritanya sebelum ada manusia itu yang menguasai bumi siapa? Bangsa jin. Tapi bangsa jin mereka khianat, mereka saling membunuh, mereka tidak mengelola bumi ini dengan baik. Akhirnya Allah tumpas mereka, usir mereka dengan para malaikat, diserbu oleh malaikat. Lah, yang ada di ayat ini ya malaikat itu, malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah untuk mengusir jin daripada muka bumi. Itu tafsir yang pertama. Atau yang kedua, menurut sebagian ulama, auli jami'il malaikah wa huwa zahir min qaulihi ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Menurut sebagian ulama yang lain, malaikat yang disebutkan di dalam ayat ini semua jenis malaikat, entah malaikat yang masih di langit atau malaikat yang memang sudah diutus oleh Allah untuk mengusir bangsa jin
di bumi, semua lapisan jajaran malaikat. Dan ini terindikasi tafsir ini bisa keluar karena terindikasi dari ayat yang lain. Ayat setelahnya fasa jadal malaikat di ayat yang lain fasa jadal malaikat kulluhum ajmain. Allah cerita bahwasanya saat itu semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, jadi berarti perintah ini kemungkinan besar perintah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu kemungkinan semua jenis malaikat. Nah, isi perintahnya apa? Usjudu. Secara harfiah apa? Sujudlah. Yang dimaksud usjudu ini apa? Sujud iki apa? Yakni, itu ada beberapa tafsiran. Mari kita baca pelan-pelan sampai tak memberikan membaca secara maknanya apa? Pertama, usjudu lillahi wa kharru lahu sujudan syar'iyyan bi wad'il jabhati mustaqbilina ila li adam qiblatan li sujudihim. Artinya usjudu kalau secara harfiah sujudlah kalian kepada Adam, itu artinya enggak seperti itu. Justru artinya adalah kalian sujudlah, niat sujud kalian kepada Allah, tapi prakteknya koyo-koyo sujud madhep kepada Nabi Adam. Jadi ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, di hati mereka kerenteknya bukan sujud kepada Adam, kerentek mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita sholat, kemudian ini nanti kita lanjutkan. Kenapa sujudnya malaikat diarahkan kepada Nabi Adam, pada yang sujudnya kepada siapa? Allah, ta'ziman li sya'nihi wa idharan li fadlihi. Itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan keistimewaannya Nabi Adam dan kemuliaannya Nabi Adam. Makanya saya setelah itu bahasanya ini, kenapa kalau kita sholat sujud madhep teng budi kiblat kita madhep kemana itu? Ke Ka'bah. Apakah semua kaum muslimin kalau sholat sujud madhep Ka'bah dong niatnya nyembah Ka'bah? Hah? Enggak kan? Niatnya sujud siapa-siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah jadikan Ka'bah sebagai titik kumpul untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketoke sujudnya ning ngarep Ka'bah. Tapi tidak ada kaum muslimin yang mengatakan saya nyembah Ka'bah. Nyembahnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok Ka'bah yang menjadi tujuan? Karena Ka'bah memiliki keistimewaan, dibangun oleh para malaikat, dibangun oleh Nabi Ibrahim, ditawafi oleh para nabi. Di situ ada Hajar Aswad yang dari surga. Enggak boleh, wah saya sekali-kali mau sujud ke arah Borobudur, enggak boleh. Enggak boleh. Hah? Yang bukan Borobudur, tambah mengurangi sama manusia yang beragama lain ya. Tapi maksudnya Allah memang jadikan Ka'bah itu sebagai kiblat, arah gitu, arah saja. Walaupun Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tapi semua sujud kita tujuannya kepada siapa? Allah. Cuman madhep ke Ka'bah. Begitu juga doa. Kenapa doa itu harus angkat tangan? Apa? Karena kiblat doa itu ke atas. Orang berdoa titik kumpulnya itu yang madhep yang atas gitu loh, bukan madhep ke belakang gini. Apalagi pargo. Nah, paham ya? Nah, itu menunjukkan, kembali lagi kepada pembahasan yang dimaksud sujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diarahkan kepada Nabi Adam. Niatnya sujud ke Adam ada enggak? Enggak ada. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama.
sujud yang dimaksud di sini adalah bungkuk. Inhina itu rukuk bungkuk tanpa menaruh batuk ke atas tanah. Jadi hormat. Nonton niku lho. Sampeyan pernah ya? Arigato gozaimasu. Ngoten nggih. Itu sama. Rukuk-rukuk seperti itu menunjukkan penghormatan para malaikat kepada Nabi Adam. Berarti usjudu di sini bukan memang betul-betul hormatlah kepada Nabi Adam. Lah, wa kana sujud tahiyyah jaizan fi ma madha minal umam. Dan dulu di umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini bungkuk rukuk ringgene sesama manusia itu hukumnya masih boleh, tapi di syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nusikho di sini disebutkan sejak kapan mulai dihapus bahwasanya kita bungkuk-bungkuk kepada sesama makhluk itu haram. Ketika Salman Al Farisi, seorang sahabat, hendak ingin bungkuk sujud ringgene kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al Farisi sebelum masuk Islam dia adalah orang Persia, ya, yang sudah sebelum masuk Islam dia akhirnya dia mau masuk Islam. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kanjeng Nabi ngendikan, la yambaghi li makhluqin ayyasjuda li ahadin illallah. Tidak boleh satupun manusia untuk sujud, untuk bungkuk kepada makhluk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amartu ahadan ayyasjuda li ahad la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku memerintahkan bolehnya seseorang untuk sujud kepada sesama manusia lainnya, maka aku perintahkan istri untuk sujud hormat kepada suaminya. Di sini diambil kesimpulan oleh sebagian ulama, tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Maka ada ulama yang mengatakan yukrahul inhina, dimekruhkan bungkuk-bungkuk DP kepada manusia. Wa fi mir'atul mafatih, di dalam kitab Mir'atul Mafatih, muallif mengatakan, meriwayatkan hadis yang mana isi hadisnya gini, qala rajulun, ada seorang yang tidak diketahui namanya matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhanilah. Wahai Rasulullah, seandainya seseorang di antara kami ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan temannya, bolehlah keduanya untuk saling bungkuk, bungkuk untuk niat menghormati. Di sini al-inhina huwa imalatur ra'si wa dhahr tawadhu'an wa khidmah. Yang dimaksud inhina adalah kondisi kepala dan punggung itu agak bungkuk kepada seseorang dengan niat tawadhu dan khidmah, melayani, seperti halnya budak kepada tuannya, seperti halnya hamba kepada rajanya. Bolehkah hukum seperti itu? Maka katakan Nabi, la, tidak boleh. La, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Di sini disebutkan alasannya oleh pensyarah hadis, wa huwa kasujudi min ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bungkuk-bungkuk hormat-hormat kepada orang itu karena hukumnya sama dengan hukumnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun ibadah yang mana menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, jangan dipraktekkan kepada sesama manusia. Wong karo sesama manusia ora oleh apa meneh kepada hewan. Wong kok bungkuk-bungkuk karo kebo. Nggih, Bang. Nggih. Oh, gak oleh to. Ora oleh. Karo sesama manusia aja gak boleh, apalagi kepada kerbau. Kerasak tidak boleh.
Tidak boleh. Nah gitu. Terus qala, kemudian orang ini tanya lagi, afa yaltazimuhu, kalau nggak boleh bungkuk, nggak boleh berbuat seperti itu, bolehkah orang tersebut untuk memeluk saudaranya, untuk memeluk temannya? Maka jawabannya kan jawab Nabi, qala la, ya enggak usah seperti itu. Dari hadis ini sebagai ulama mengatakan karahatul mu'anaqah wa taqbil, makruh hukumnya ketika kita bertemu saudara, bertemu konco, kita ketemu Mas Noval Sidki sing rong tahun tak tahu ketok misalnya, lalu kita peluk-pelukan dengan histeris diwambungi, itu menurut sebagian ulama makruh hukumnya seperti itu. Apa meneh lanang mbek lanang, pertanyakan itu kok iso dan intinya seperti itu. Ada ulama yang berdasarkan hadis ini mengatakan hukumnya makruh. Tapi prakteknya santri-santri ya kepada Mbah Yai ora terima bungkuk-bungkuk, salaman bola walik, nek melampah mawon ngasih ngesot kayak suster ngesot. Apakah ini termasuk diperbolehkan? Oh, nanti dulu. Enggak semuanya gebyah uyah, enggak semuanya dipukul rata. Di sini dikatakan waqila la yukrahu taqbil li zuhdin wa ilmin wa kibari sinnin. Sebagian ulama mengatakan kalau yang dicium atau yang dihormati, dikecup tangannya bolak-balik, ini adalah orang tua atau orang yang terkenal solehnya atau orang yang terkenal alimnya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Bentuk penghormatan kita kepada apa yang dimiliki oleh orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong soleh, ahli tahajud, ahli ngimami, ahli qiraah dan lain-lain, misalnya ahli maca Quran, apa ya rak pantes awak dhewe iku maca, wah wong iku soleh, tak salaman wolak-walik mbok menawa ketularan napa solehe. Hati-hati. Nazratul alim, nazratul wali, pandangannya seorang alim, pandangannya seorang wali kepada kita itu memiliki pengaruh besar. Guru memandang kita dengan pandangan ridho, itu juga pengaruh besar, menjadikan sabab futuhnya si santri tersebut. Berapa banyak kisah-kisah yang secara logika nggak masuk akal. Ada orang seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Syekh Abdul Qadir Jailani hendak ingin thalabul ilmi, diwasiati sama ibunya, nang pokoknya kalau kamu kemana saja jagalah yang namanya untuk selalu jujur terhadap siapapun. Ini kamu tak kasih uang, di dalam sakumu tak jahit kangge sangu thalabul ilmi. Nggih, berangkat. Di tengah jalan apa yang terjadi? Ketemu sama perampok. Lalu perampok ini karena yang dilihat anak kecil, anak umur 13 tahun yang gak bakal ditanya aneh-aneh, cuman diisengin, cung, kamu bawa duit dah? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, saya bawa, ini di sini, di saku saya. Loh, wong dirampok kok ngaku loh, paham gak sih? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan seperti itu? Karena beliau nderek ke dawe sinten, nderek ke dawe uminya, selalu jujur. Lah ketika beliau jujur, si anak buah perampok ini merasa heran, kok jujur ya. Lalu kemudian dilaporkan sama ketua premannya, Pak Komandan, ini ada anak kecil, saya tanya katanya punya uang di sakunya, mau diapakan ini? Uangnya diambil apa enggak? Suruh bawa sini dulu, kita interogasi. Diinterogasi. Cung, kamu ini tahu nggak kalau sedang dirampok? Ya tahu, saya tahu. Kamu tahu nggak kalau potensinya rampok itu uang bisa hilang, bahkan nyawamu? Ya tahu. Lah kok jujur? Harus dirampok kok jujur, ditakoni duitnya neng di kok jujur? Dijawab, saya teringat pesan umi saya. Siapapun yang saya temui, dimanapun saya berada, saya tetap harus bersikap jujur. Anda tanya kepada saya, di mana uang saya jawab, ada di saku saya. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Loh, taubat Pak. Ketua preman anak buahnya tobat ala yadil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, itu padahal belum ngaji loh, soleh. Mun nek umur 13 tahun saiki mbok isone apa?
Nggih niku. Dan begitu juga banyak sekali cerita-cerita hanya dengan pandangannya seorang syekh itu masya Allah murid menjadi futuh. Al-Imam Habibina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi terkenal, beliau punya guru futuh namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Attas, yang mana kalau di qasidahnya itu fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil kirami. Huraidah itu tempatnya Al-Imam Abu Bakar Al-Attas. Waqila, di sebuah riwayat dua orang ini nggak pernah ngomong. Pokoknya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bersowan, duduk saja, itu transfer ilmu. Transfer ilmu karena ridhonya guru kepada murid. Nah ini yang nilai-nilai seperti inilah sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai hilang. Santri-santri punya kewajiban. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, jangan lupa wasilahnya itu adalah guru kita. Piye carane ndadekke guru itu ridho sama kita? Kalau guru cukup mengatakan kamu nggak usah ngomong sama aku, tak dongakno, wes muga-muga urusanmu clear, ya ora usah ngomong, nggih sendika dawuh nyingkir. Paham? Karena yang seperti itu lebih diridhoi daripada kue nemoni gurumu tapi gurumu dalam hati yang tidak nyaman. Kalau Anda diminta sama guru untuk nawa, untuk khidmah, untuk bekerja lebih, lakukan saja, jangan ditolak. Lakukan, mbok menawa futuhe ndek kono. Betapa banyak ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Arwani, bahkan sering saya sampaikan Mbah Arwani ketika di mondok di Mbah Mansur Popongan, pertama kali masuk dikongkon gurune napa? Roan ngresiki sapi teng. Apa yang terjadi? Bongkok ngilmune Mbah Mansur tanpa belajar. Mbok yo sing ngono-ngono iku lho diikuti. Sampai murid punya napa? Koneksi kuat itu hanya lewat setrum hati, ruhaniyahnya nyambung. Orang ngaji ngene iki mboten. Transfer ilmunya lewat napa wae? Nguras kulah, nguras sapi teng. Makanya Anda yang mendapatkan tugas masyarakat dan lain-lain itu disyukuri. Mbok menawa nguras ngilmune Abuya Ahmadi. Aduh, sapa ngerti ngalim kan kita enggak tahu. Orang enggak tahu kan. Ya semuanya saja. Mbok yang ngono iku diperhatikan, gurunya ridhonya di apa, senangnya di apa, diikuti. Mau dikasih tugas untuk menjadi ketua misalnya, yang nugasi gurunya dhewe, oh kok malah mikirno sing liya, itu namanya selingkuh apa ndak? Nun sewu, Anda ditugasi guru, ya, ditugasi kiai, kon jadi ketua panitia, tapi nggak Anda jalankan tugas itu, khianat apa ndak? Selingkuh apa ndak itu? Enggak setia itu namanya. Enggak setia, di dalam hati ada yang lain. Oh, enggak bisa guru seperti itu. Guru itu katabib. Murid itu seperti halnya orang yang sakit. Orang sakit kalau ketemu dokter niku nganut apa brengkel. Nganut. Nek brengkel overdosis kowe. Diweki resep terus mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek serik kan. Makanya hati-hati. Nah, kembali lagi kepada masalah. Bolehkah kita salaman dengan guru kita dengan kecup tangan, lalu kemudian jalan sampai ngesot? Boleh apa enggak? Boleh. Li ilmihi karena ilmunya, wali zuhdi karena kesolehannya, apalagi ditambah wa likibari sinihi karena sepuhe, karena tuwane. Wah, itu paket komplit. Kiai, sepuh, ngalim, soleh. Kurang apa lagi kamu? Kurang apa lagi kamu cari? Wong hanya karena sepuh saja kamu hormati sudah boleh kamu kecup tangannya. Apalagi sepuh, alim, zuhud, soleh, paket lengkap bro. Gak usah nyari yang lain. Qala Nawawi, taqbilu yadil ghair in kana li ilmihi wa siyanatihi wa zuhdihi wa diyanatihi wa nahwi dzalika minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Al-Imam An-Nawawi yang menjadi pentolan madhab Imam Syafi'i, yang mana kita ikuti madhabnya. Al-Imam Nawawi jelas mengatakan gini, mencium tangan orang lain karena ilmunya, karena zuhudnya, karena solehnya, karena kuat agamanya dia, ataupun dengan alasan-alasan yang berbau agama, berbau
akhirat, maka hukumnya tidak makruh salaman seperti itu, bal yustahab, bahkan hukumnya sunnah. Sampai ketemu Mbah Yai, terkenal alim, terkenal wali, salaman wolak-walik, hukumnya sunnah. Tapi delok-delok beliau berkenan untuk salaman apa? Tidak. Nek enggak berkenan cukup untuk melihat. Maka saya senang sekali tahadusan bin nikmah kepada teman-teman ketika guru kita dari Syekhul Al-Imam Muhammad bin Musib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, menantunya Habib Umar, dirawi sama beliau, tidak ada yang berani salaman, cukup berdiri di samping. Itu sudah menunjukkan ridho. Insya Allah ketut gerbongnya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu kalau kita salamannya tujuannya karena urusan-urusan akhirat. Kalau tujuannya yang lain, wa in kana lighinahu au jahihi fi dunya kuriha wa qila haram. Kalau kita salaman kepada orang lain hanya karena dia kaya, tuan tanah, bapak pejabat, kemudian kita munduk-munduk, beliau doro kita jongos misalnya, boleh nggak kita salaman wolak-walik? Makruh hukumnya, bahkan wakilah haram, hukumnya haram. Berarti kita tuh salaman karena dia punya dunia nggak boleh kita hormati, gitu loh. Dunia itu bukan tujuan akhir, yang menjadi tujuan akhir adalah akhirat. Ini adalah beberapa qaul tentang salaman yang dengan niatnya masing-masing, dengan niatnya masing-masing. Waqila al-haramu man kana ala wajhi tamalluqi wat ta'zim. Ada yang mengatakan tidak boleh salaman dengan ngecup tangan jika niatnya adalah menjilat. Nah, kita mau punya koneksi dengan orang yang mana kita prospek, kalau saya berteman sama orang ini, dekat sama orang ini, urusan dunia saya beres, bisnis saya beres, munduk-munduk, Pak Bupati ngapunten, salaman wolak-walik misalnya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau Pak Bupatinya kiai, misalnya, alhamdulillah kita punya Pak PJ Bupati itu, beliau adalah min ahlil ilm katanya kan, termasuk dzurriyyahnya Baraden Asnawi Fadol, alim rak masalah gitu. Tapi nek ora wong alim, wong terkenal ahli maksiat, mosok munduk-munduk. Ndak boleh. Agama kita jangan dijual murah. Agama kita jangan dijual murah. Pun. Kita lanjutkan. Intinya sujudnya para malaikat bisa dimaknani dua. Yang pertama betul-betul sujud kepada Nabi Adam, tapi niatnya malaikat bukan sujud kepada Adam, tapi sujud kepada Allah. Cuman Nabi Adam menjadi kiblat. Atau yang kedua sujudnya malaikat artinya al-inhina, nunduk. Kita lanjutkan lagi. Wa kana hadzal qaulul karim usjudu li Adam ba'da imbaihim bil asma'i. Kejadian perintahnya Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu kapan terjadinya? Terjadinya adalah setelah Nabi Adam menyebutkan nama-nama barang yang tidak bisa dijawab oleh para malaikat. Seperti saya katakan tadi, wong lomba iku nek ana sing menang kudune diwehi hadiah. Paham sampean ya? Harus diberi hadiah. Lah hadiahnya itu adalah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam yang menangkan pertandingan. Qila lamma khuliqa Adam. Ini ada cerita. Ketika Nabi Adam diciptakan, sudah jadi manusia, para malaikat itu gosip, askala alaihim. Mereka bingung. Kira-kira lebih alim kita apa Adam itu yang makhluk baru kemarin sore dibikin sama oleh Allah. Jadi yang diomongkan oleh para malaikat itu perkara ilmune, bukan perkara napa. Wah, iku duwe cacat pora, enggak. Lebih alim dia apa kita? Gosipnya malaikat kok elegan enggak? Elegan ya, keren ya. Yang digosipkan adalah perkara ilmunya Nabi Adam, bukan cacatnya Nabi Adam. Kalau kita orang gosip kan ya otomatis kekurangan. Cahku winginane berboncekan mbek cewek. Misalnya ini kan menjadi gosip kan. Kalau ini enggak, para malaikat mengatakan alim kita apa alim malah malaikat. Lalu kemudian
Allah menjawab dengan cara membuat sayembara tersebut. Allah datangkan beberapa barang di hadapan para malaikat dan malaikat disuruh untuk menyebutkan nama-nama barang tersebut. Falam ya'rifu, akhirnya mereka nggak bisa jawab. Lalu kemudian Allah tanya sama Nabi Adam, fa akhbara biha. Nabi Adam memberi jawaban. Dengan begitu akhirnya mereka tahu, Nabi Adam ternyata alim, bahkan lebih alim daripada para malaikat. Itu pertama. Jadi mereka ragu, lebih alim para malaikat apa Nabi Adam? Kejawab, lebih alim siapa? Nabi Adam. Sudah tahu seperti itu, mereka masih gosip lagi. Kira-kira annahu afdal amhum, apakah Nabi Adam lebih mulia di sisi Allah atau mereka para malaikat yang lebih mulia? Jadi mereka masih mengharapkan muga-muga ya senajan kalah ilmu, muga-muga kita menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan mereka yaitu lebih keren afdal Nabi Adam atau lebih mulia para malaikat. Lalu kemudian Allah justru mengatakan usjudu li Adam, ayo sujud semua kepada Nabi Adam. Dengan begitu bisa dijawab bahwasanya oh iya, kita bangsa malaikat kalah dengan yang namanya Nabi Adam. Makanya anna amrul malaikah wa min lutfillahi ta'ala bina, kata Syekh Amin Al-Harari, termasuk bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Apa itu? Allah waktu itu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi Allah di sisi lain melarang kita untuk sujud kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa enggak? Kita karena barokah Nabi Adam menang daripada malaikat, kita enggak pernah disuruh untuk tunduk kepada sesama makhluk. Barokah Nabi Adam disujudi, dihormati oleh malaikat. Ngono lho, mikir sing dawa. Makanya sampean itu jangan maido. Guru-guru Nabi Adam sih mangan buah kae. Keluar dong dari surga. Putu model apa kowe? Tahu enggak? Nabi Adam itu disujudi, dihormati malaikat lho, pangkatnya. Oke, ku putu gandul keramat bae tok lho. Sik komen bahan elek. Nemen itu kan? Nemen. Maka kalau saya jadi Nabi Adamnya nyesel punya putu-putu yang nggak tahu terima kasih. Mending kamu keluar dari monyet deh daripada keluar dari saya, gitu. Nah itu, jadi begitu ya. Barokah Nabi Adam disujudi, dihormati malaikat, akhirnya kita menjadi bangsa yang mulia. Keramat gandul kali sinten? Nabi Adam. Makanya Allah melarang kita untuk sujud kepada selain Allah. Mau malaikat aja sujud sama Nabi Adam. Keren, makhluk mana lagi yang bisa bandingi malaikat, saya tanya? Tidak ada. Makhluk mana lagi yang bisa menyaingi kesuciannya malaikat? Tidak ada. Makanya kita menjadi bangsa manusia enggak pantas untuk sujud kepada makhluknya Allah. Wong sing api-api makhluk sing rupane malaikat saja sujud sama mbah kita Nabi Adam. Maka sebagai cucunya jangan sampai turun martabat kita. Jaga gengsi kita bersama. Gengsinya apa? Nabi Adam aja dihormati malaikat. Maka kita harus jaga ini warisan kebanggaan daripada Nabi Adam. Jangan memandang Nabi Adam dengan pandangan sinis loh ya. Sekali lagi, masalah makan buah yang akhirnya membuat beliau keluar dari surga itu memang takdir ya. Itu harus menjadi catatan kita bersama. Ternyata selevel malaikat saja kalah dengan Nabi Adam. Maka kita sebagai cucu yo tahu diri, jaga kehormatan ini. Koyok dene sampean anak kiai, putune kiai Gus kan, Gus Aska, Gus Wafik, ya boleh lah Gus Wafik. Nah, Gus ini harus tahu diri, bukan malah menjadi anaknya kiai. Oh, aku Gus sakarepku dhewe. Oh, enggak boleh, Bro. Enggak boleh. Jaga betul kehormatan kita. Caranya yo kelakuane padha karo
leluhure. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama duhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد غش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.